Halo, selamat berjumpa kembali di channel Pro Remi 223. Berikut ini, dalam kesempatan ini, saya mau membagi tutorial tentang manajemen proyek. Nah, pada kesempatan ini, seri-seri yang saya akan buat ke depan, saya akan membahas tentang manajemen proyek dengan menggunakan software Primavera. Nah, saya akan membuatnya dalam beberapa sesi. Untuk sesi pertama, sesi belajar seri 1, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat struktur perusahaan di dalam software Primavera. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa sih kelebihan dari software Primavera ini? Nah, Primavera ini adalah salah satu software untuk manajemen proyek dan manajemen proyek yang berbasis database ya. Jadi semua data proyek dalam perusahaan itu bisa terlihat dan bisa dikendalikan dengan mudah ya. Jadi ini sangat bagus untuk perusahaan-perusahaan yang menerapkan manajemen proyek perusahaan dengan berbasis database sehingga di akhir tahun setiap proyek-proyek yang berjalan itu bisa dengan mudah dievaluasi. Bahkan ketika salah satu proyek berjalan, kita juga bisa membuka proyek lain dan bisa mengevaluasi dan bisa menukar material atau tenaga. Jadi kita bisa update progress, kita juga bisa melihat project yang ada di satu tempat, project yang ada di divisi satu dan divisi lainnya, dan kita juga bisa mengambil langkah-langkah kalau ada persoalan di divisi satu atau divisi lainnya. Jadi dengan Primavera ini sangat bagus ya untuk mengendalikan project, untuk membuat schedule, evaluasi, bahkan kontrol setiap project yang ada di dalam perusahaan. Nah, otomatis software ini sangat bermanfaat bagi kita. Nah, tanpa berlama-lama langsung saya buka. Nah, softwarenya semacam ini ya. Saya buka softwarenya. Nah, di sini nanti kalau baru masuknya munculnya seperti ini. Nah, ini paspornya admin ya. Saya bikin paspornya admin saja. Ini saya buka oke saja. Oke, ketika masuk pertama software Primavera selesai diinstal, softwarenya akan seperti ini ya. Muncul tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada Enterprise. Enterprise ini adalah default dari software. Ini Enterprise ini adalah nama perusahaan, struktur perusahaan yang sudah ada, yang default ya. Sini ada banyak cabang-cabangnya, engineering, energi ya. Nah, kita juga mau membuat punyanya kita dengan nama perusahaan sendiri dan struktur-struktur perusahaan yang ada di dalam perusahaan kita sendiri. Jadi saya coba membuat struktur baru, struktur perusahaan. Nah, saya masuk aja saya masuk di sini ya, di Enterprise, saya buka lagi Enterprise Project Structure. Di sini ya. Nah, saya bikin baru. Saya namakan nama perusahaan saya, ini nama channel aja ya, karena latihan. Pro Remi 223 ya. Nah, ininya apa untuk EPS name-nya apa? Saya tulis saja EPS name-nya ini all project. Jadi semua project itu nanti terbuka lewat sini ya. Oke. Sudah itu ini saya turunkan geser ke samping sehingga dia keluar dari struktur enterprise. Sekarang kan dia masih dalam struktur enterprise ya, defaultnya ya. Ini saya keluarkan, kedalamkan. Nah, sehingga kita sudah punya satu perusahaan baru. Ini saya close. Nah, ini kan. Jadi kalau dibuka begini, ini enterprise ini adalah defaultnya. Sedangkan saya bikin perusahaan baru saya, Pro Redmi 23. Nah, perusahaan ini saya edit lagi, enterprise struktur. Nah, saya buka yang Pro Redmi. Nah, saya mau bikin divisi-divisi. Dalam satu perusahaan itu kan banyak divisi ya.
Contoh saya buat aja divisi-divisinya. Ini umpama contoh perusahaan multifungsi ya, perusahaan konstruksi multifungsi. Jadi saya beri nama pertama, base barunya saya tulis, kalau saya dapat project bidang perumahan atau bidang perumahan ya. Ini saya tulis bidang perumahan ya. Atau saya bisa kasih kode ya, kodenya itu ini EPS-nya saya ini kode pakai kode aja ya supaya tidak terlalu panjang ya. Ini saya kasih nama bid perum. Nah, ini bidang perumahan ya. Saya tulis bidang perumahan atau divisi ya, divisi. Kalau ada proyek perumahan nanti masuknya di sini. Ini saya ganti lagi supaya bahasanya keren ya. Divisi perumahan. Oke. Setelah itu saya bikin lagi divisi gedung. Jadi perumahan beda dengan gedung ya. Ini divisi gedung. Saya tulis lagi divisi gedung. Oke. Saya buat lagi divisi infrastruktur. Jadi divisi infrastruktur ini saya beri nama div infra ini ya. Kodenya ini saya bikin divisi infrastruktur. Infra pakai Indonesia aja. Infrastruktur. Oke. Satu divisi lagi. Divisi kalau umpama ini perusahaan ini dia juga dapat pengawasan, dia multi perusahaan ya. Jadi dia juga ada konsultannya, dia juga ada kontraktornya. Ini divisi konsultan. Cons. Ini saya tulis divisi konsultan. Nanti kalau kita dapat proyek konsultan, perencanaan, pengawasan, kita masuknya di divisi ini. Jadi saya bikin 4 divisi. Oke, close. Sudah ada divisi. ProRemi 223, ini divisinya. Nah, belum ada total activities. Nah, teman-teman lihat. Kenapa Primavera membuat struktur perusahaan? Karena macam ini ya, enterprise ini kan total activity-nya itu 2254. Nanti kalau kita punya pekerjaan di divisi perumahan ada, divisi gedung ada, itu nanti kita tahu bahwa total kegiatan kita itu tercover di sini ya. Terlihat di sini. Sehingga kita tahu bahwa kegiatan kita dalam perusahaan itu berapa banyak itu bisa kita kendalikan. Jadi, itu sebabnya perusahaan-perusahaan besar di Amerika, di luar negeri ya, mereka itu lebih cenderung pakai Primavera. Karena Primavera itu berbasis database. Jadi semua project itu bisa kita kendalikan di dalam satu perusahaan, yaitu perusahaan enterprise atau perusahaan ProRemi 223. Jadi kita bisa pantau semua. Dan ini sangat membantu sekali ya. Membantu sekali perusahaan. Nah, pada banyak software manajemen, software pembuat schedule seperti MS Project, ada lagi Asta Project. Nah, tapi mereka tidak punya database. Tidak punya database. Yang ada database cuma ada Primavera yang punya database. Jadi bisa dalam satu software Primavera kita bisa loading secara bersamaan, buka secara bersamaan project-project yang sedang kita tangani. Nah, beda dengan MS Project, beda dengan Power Project, beda dengan Asta Project, Power Project, Primavera, mereka cuma lembaran project terpisah. Tidak bisa evaluasi project lain di dalam satu divisi. Bahkan Primavera ini, ketika ada divisi ini, kita bisa membuat divisi ini ditangani oleh siapa. Siapa respon manajernya. Nah, ini saya belum bikin respon manajernya. Umpama divisi gedung ini siapa nama orangnya yang bertanggung jawab ya.
untuk divisi gedung. Jadi nama orangnya juga nama responsibility orangnya itu juga ada. Jadi siapa yang bertanggung jawab itu juga ada di dalam setiap divisi. Nah, ini sangat-sangat bagus ya. Saya pernah kerja di perusahaan asing, perusahaan asing ya. Nah, itu seperti ini mereka pakai ya. Nah, pakai Primavera. Jadi untuk mengendalikan semua proyek. Nah, oke. Sekarang saya mau tunjukkan bagaimana ketika saya mendapatkan satu proyek ya. Nah, umpama saya menang tender, saya dapat satu proyek di gedung. Ya. Proyeknya apa? Nah, kita sisa buka, klik di sini. Nah, ya, di sini ya. Kita klik gedungnya, kita tambah proyek di sini. Nah, new project. Nanti proyek ini akan muncul, kita taruh dia di mana. Jadi proyek ini saya mau taruh di divisi gedung. Nah, saya klik OK 2 kali. Nah, next. Nah, new project ini saya tulis apa? Project, umpama nomor urutnya, nomor ID-nya, GD1, gedung 1. Apa nama projectnya? Umpama pembangunan gedung kantor A ya. Nah, inisialnya A ya. Next. Nah, ini start projectnya kapan? Start projectnya kapan? Kita mau bikin start projectnya kapan? Nah, kontraknya itu umpama ya, kita mulai di tanggal sekarang 4 Juni ya. Atau kita setting dari bulan lalu aja. Nanti kan saya mau apa? Mau update progress bikin contoh. Jadi kalau startnya hari ini 4 Juni ya udah bisa ke sana nanti. Nanti ketika mau update project harus tunggu berminggu-minggu ke depan ya. Jadi saya bikin mundur. Umpama startnya 1 Februari ya. Nah, jadi di sini saya klik 1 Februari. Oke. Berakhirnya contoh, nanti aja berakhirnya ya. Belum ada berakhirnya. Jadi kita next saja. Ini masuk responsibility-nya masuk ke siapa? Nah, ini saya belum buat ya. Belum buat saya. Nggak mungkin masuk ke enterprise. Ini saya belum buat. Nanti saya buat. Oke, untuk latihan saya masuk ke enterprise saja. Atau ya korporat ya. Ini ya. Seharusnya sudah ada ya, tapi saya belum bikin. Standar rate-nya, oke, saya pakai standar rate. Standar harga, standar rate. Next, finish. Nah, saya sudah punya proyek gedung 1. Proyek gedung 1 ini saya open. Nah, di sini sesudah begini, barulah saya buat schedule-nya. Nanti saya input ya, contoh. Nah, di sini saya input pekerjaan pendahuluan. Nah, next ya. Next. Independent next. Nah, ini sudah ada satu pekerjaan pendahuluan ya, ini ya. Oke, ini baru seri 1. Seri berikut, seri 2, seri 3 sampai seri berikut itu kita akan ada settingan-settingan awal sehingga tampilannya kita tidak seperti begini. Ada quarter 2 ya, Juli ya. Bagaimana setting supaya per hari per tanggal ya. Itu akan kita masuk ke settingan-settingan. Juga settingan mata uang, settingan divisi tadi. Responsibility ini kan juga kita belum setting ya. Tadi ini kalau kita buka ini. Nah, ini kan primary resource-nya juga kita belum setting ya. Nah, ini saya akan bahas di seri 2. Nah, ini responnya kan belum nih. Ini baru responnya korporat ya. Saya akan setting semua settingan sehingga perusahaan ini punya settingan, nanti kita akan satu kali setting kita akan pakai untuk semua. Pakai untuk project selanjutnya. Oke? Teman-teman, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, jangan lupa klik lonceng, jangan lupa klik like. Nantikan seri berikut sampai tuntas belajar Primavera.
Oke, sampai ketemu di seri berikutnya. Dadah.